neraka seperti itu. Jadi ada beberapa tindakan orang tua yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dari anak ya, bahwa dalam hal ini zaman sekarang kan canggih. Kita harus tahu dulu untuk membuktikan itu anak Bapak Ridwan Kamil atau bukan. Nah, sekarang sudah ada yang namanya tes DNA. Bukan kayak zaman dahulu, zaman purbakala atau zaman dahulu kala itu belum ada kan alat-alat itu. Nah, sekarang itu bahwa kita mengikuti terkait apakah anak itu anak kandung beliau atau dari hubungan biologis beliau atau bukan, seperti itu ya. Kita harus tahu dulu hitam di atas putih, ibaratnya hitam putihnya yang tanya kepastiannya bahwa itu anak beliau atau bukan, seperti itu. Tapi sudah tes DNA kemarin hasilnya sudah keluar, dinyatakan negatif, bukan anak dari KRK sendiri. Nah, ini gimana Bang? Sedangkan yang sang perempuannya itu tetap kekeh kalau misalnya ini adalah ayah biologis dari RK sendiri. Iya. Memang kita harus berkaca tadi ya. Berkaca dari hasil DNA itu. Kan ada negara kita ini kan negara hukum kan. Negara yang berpegang teguh kepada aturan ya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 3 bahwa negara kita itu berdasarkan atas hukum. Jadi aturannya untuk bisa mengakui sesuatu anak ya, benar atau tidak itu tetap melalui hasil DNA seperti itu. Tapi kalau dalam hukum Islam sendiri seperti apa nih Bang? Kalau dalam hukum Islam ya, anak dari hasil hubungan biologis dari darah daging dia sendiri, kalau tidak menafkahi anak, jelas akan berdosa besar ya, akan berdosa. Karena kewajiban untuk menafkahi anak itu yaitu orang tua dia, itu orang tuanya yang melahirkan, ada bapaknya dalam hal ini, ada ibunya, seperti itu ya. Kalau itu tidak dilaksanakan, tidak dilakukan, mempunyai anak tetapi tidak dinafkahi, itu akan menjadi neraka ya, akan menjerumuskan orang tuanya kepada neraka, seperti itu. Jadi ada beberapa tindakan orang tua yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya kewajiban anak saja kepada orang tua, juga ada sekitar 6 ya perbuatan orang tua yang bisa masuk neraka tindakannya terhadap anaknya. Yang satu misalnya tadi yang pertama misalnya, yang pertama nih diantaranya satu, orang tua itu pilih kasih seperti itu terhadap anaknya. Yang kedua, orang tuanya selalu memaki-maki anaknya. Selanjutnya, orang tua yang selalu tadi ya, seperti tidak tadi ya, dia mempunyai anak tapi tidak dinafkahi, seperti itu. Termasuk diantaranya lagi orang tua yang selalu memberikan kata-kata kotor terhadap anaknya. Itu intinya seperti itulah ya. Apalagi termasuk tadi orang tua yang tidak memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya. Ada sekitar 6 ya. Jadi bukan hanya anak aja yang masuk neraka, bukan. Jadi ada kewajiban orang tua itu yang mereka akan masuk neraka apabila dia memperlakukan anaknya dengan tadi, diantaranya tadi. Termasuk orang tua yang tidak memberikan penghidupan, pendidikan yang layak kepada anaknya. Ini masuk semua kategori itu ya. Ya, termasuk yang menelantarkan itu akan mendapatkan neraka jahanam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti hukumnya apa sih Bang? Untuk tadi kan kalau jelasinnya secara biologis kan, yang di luar nikah sendiri apakah wajib si laki-laki menafkahi? Tetap akan berdasarkan
dia bisa, ya orang tua mana ya yang mau misalnya kita, oh itu anakmu, tetapi dari hasil DNA itu bukan. Nah itu kan harus ada pernyataannya, harus ada kebenaran kan, bahwa yang menyatakan itu anak kita atau bukan. Kalau yang lain secara misalnya administrasi atau segala macam itu kan bisa dibuat ya oleh manusia, tetapi kalau untuk DNA itu kan mulai dari ya genetiknya yang diwariskan kan orang tua kandungnya yang darah daging dia seperti itu udah hukum Allah, itu udah dari Tuhan, sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada manusia yang bisa tadi ya untuk berpaling dari hukum Allah, berpaling dari rahmat Allah. Nggak bisa kalau DNA. Kalau yang lain kan mungkin ya, tapi kalau DNA tadi udah dari yang maha kuasa seperti itu. Kalau kita bicara dari tes DNA ya Bang, kalau misalkan sekarang kan banyak nih anak-anak muda yang melakukan hubungan dulu, akhirnya MBA gitu ya Bang. Yes. Nah, gimana hukumnya orangnya si anak ini anak hasil dari luar dia. nikah. Iya. Terus apakah si bapak ini wajib bertanggung jawab gitu? Karena mereka kan ibu bapaknya nggak punya ikatan nih pernikahan gitu. Apakah tetap wajib atau seperti apa Ustaz? Wajib, karena itu ya ibaratnya siapa yang berbuat berani bertanggung jawab. Kalau itu memang sesuai hasil DNA anak si bapak itu ya, dia bapaknya dan dia ibunya, itu wajib karena dia lahir dari rahimnya ya. Orang yang tidak lahir dari rahimnya saja dibesarkan, dibuai, disekolahkan, apalagi ini lahir dari rahimnya dan bapaknya tahu seperti itu kan. Banyak kan yang tidak harus dengan ayah ibunya yang melahirkan dia, itu aja mereka mempunyai hati nurani kan. Dia kan bukan, mohon maaf ya, hewan saja, dengan anaknya aja dibesarkan ya enggak sebuas-buasnya harimau atau ada pepatah itu, tetapi dia tetap sayang kepada anaknya. Apalagi kita ini manusia, apalagi itu darah daging sendiri, terlepas dari kekhilafan atau perbuatan dia yang memang masa lalu ya mungkin mempunyai kesalahan yang di mata Allah, di mata Tuhan itu sangat hina, tetapi beliau dapat melaksanakan itu, menafkahi anaknya ya. Nah itu kan juga Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Akan terlepas tadi dia tidak akan berdosa ya, tidak akan berdosa, tidak akan masuk dari kategori orang yang melantarkan anaknya seperti itu. Jadi ada dosa ya dia yang tadi berbuat, tetapi dia akan terlepas tadi ya dari dosa dia, dari kategori menelantarkan anaknya seperti itu ya. Jadi ada tadi dosa yang besar orang tua terhadap anaknya, bukan hanya anak kepada orang tua ya, terutama tadi ya orang tua yang pilih kasih. Jadi kalau anaknya 5, 6 atau 2 nggak boleh pilih kasih kepada anaknya, harus sama, sayangnya sama. Yang kedua, orang tua tidak boleh berkata kasar memaki-maki anaknya ya kan. Terus orang tua harus selalu memberikan pendidikan yang layak buat anaknya itu, seperti itu ya. Aman?